Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar ini diserang lagi teman-teman. Kampanye kok bawa anak istrinya, bawa keluarganya. Emang kenapa kalau bawa keluarganya? Bukankah keluarga Pak Ganjar semuanya juga berpendidikan bagus? Apa salahnya? Kemudian ini Mas Gibran ketika ditanyakan tentang makan siang dan juga susu gratis, jawabannya apa teman-teman? Kita bisa lihat sama-sama bagaimana jawaban dari Mas Gibran. Nggak ada jawaban. Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Asal susunya. Memang kan sempat disebutkan tidak tahu asal sama sekali tidak dari. Nggak dijawab. Malah dah ya langsung dia ngeloyor pergi. Harusnya tuh diterangkan Mas Gibran, asalnya dari peternakan, kita beli sapi sendiri gitu dong ya, bukan dah ya terus pergi. Ngeloyor pergi kan. Susu dari mana ya? Segitu aja Mas Gibran. Dalah. Beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin ya. Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Asal susunya. Memang kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya. Mungkin belum ada rencana susunya dari mana. Belum ada rencana susunya dari mana gitu kali ya. Itu tadi kan wartawan nanya asal susunya dari mana katanya kan. Ini jujur pribadi aku pikir tadi Pak Gibran tuh bisa menjawab kayak yang di debat kemarin gitu. Di debat tuh wah keren banget sumpah, tadi jawabannya di luar nalar. Dia malah ninggalin para wartawan. Aduh lucu banget Mas Gibran ini ya. Beh. Iya. Babe kan ada program buat Aldo. bagi susu, Beh. Terus? Itu susunya dari mana, Beh? Oh, yang kemarin dibagi-bagi itu. Iya. Nah, jadi asal susu itu dari hilirisasi susu yang dihasilkan dari hilirisasi sapi, yang digitalisasi sapi dihilirisasi. Jadi susunya itu namanya sulir. Susu digilir. Salah. Susu selir. Susu hilirisasi. Dah, itu. Susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Asal susunya. Memang kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya, gua pergi nyusu dulu. Pertanyaan lu nggak penting. Belum tahu mungkin. Apakah kemarin selancar itu debat cawapres? Apakah ada yang bisik-bisik? Padahal tinggal jawab aja. Asal susu kami nanti dari perusahaan-perusahaan yang kami bangun. Please jangan Ya. Semua program-program pemerintah yang kalian bangun itulah untuk menguntungkan diri kalian sendiri dan kroni-kroni kalian. Contoh saja Puit Estate yang kalian bangun. Ya. Itu yang ngejalanin kan adalah perusahaan swasta yang dikerjakan oleh orang-orang dari Gerindra. Jangan ngelak. Cie yang mau impor sapi 1,5 juta. Mau impor sapi. Banyak banget peternak sapi di Indonesia. Apa nggak cukup? Atau memang mau buat perusahaan sapi sendiri? Ya udah Pak, lantik aja langsung Pak. Jangan adain pemilu. Habis-habisin duit. Gua pendukung lu 2019. Cuman sekarang kagak. Udah kecewa. Program makan siang gratis dan susu gratis itu hanya silap lidah. Lalu silap lidah, keterucut, keliru sebut. Nah, ngapa gitu? Coba. Banyak yang menjadi kegelisahan rakyat atas rencana penyediaan makan siang dan susu gratis. Ini bukan masalah. Perkara program ini sudah dijalankan di 76 negara di dunia loh. Bukan soal itu asli nih. Apa-apa? Masalahnya itu, apakah infrastruktur kita memadai menjalani program ini? Gitu loh. Rencana awalnya sih, program ini itu ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak prasekolah, dan anak usia sekolah. Yang makin aku tuh nggak habis pikir gitu loh.
kebutuhan duitnya itu mencapai 400 triliun per tahun. Banyak itu ya. Malah ada yang menyebut 450 triliun. Wow. Dan itu bakal pakai duit APBN. Bukan duit mbahnya Prabowo. Aku ya kenal mbak mbak. Sebenarnya sopo aku ora mudeng ya. Apalagi duit adiknya Prabowo. Hasyim, Dulu loh. Hasyim. Nih, padahal kurun waktu di 1 tahun itu ada 365 hari. Otomatis per hari negara itu ngeluarin duit 1 triliun hanya buat makan siang dan susu gratis doang itu. Banyak Nggak itu. ada proyek sebesar ini dalam sejarah Indonesia. Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Program makan siang dan susu Impor gratis sapi. ini, Sapi kalau hidup menurut gitu. saya, seperti yang sudah sering saya bicarakan, ini adalah program yang nggak masuk akal dan cenderung ke pembodohan publik sih. Pembodohan Karena publik. begini, yang pertama, kondisi negara kita belum memungkinkan. Kita masih jauh dari swasembada pangan. Usaha pemerintah untuk membuat lumbung ketahanan pangan pun gagal melalui program food estate itu. Belum lagi soal susu. Pak Prabowo sudah bilang tuh bahwa ya akan mengimpor 1,5 juta sapi dari India bahkan ke Indonesia. Nah, jadi kalau kemarin dibilang ini program yang ditunggu-tunggu oleh para peternak sapi, ya kita lihat saja. Yang dilakukan adalah mengimpor. Lalu selanjutnya begini, soal dana misalnya, dananya ini 450 triliun setahun. IKN saja menelan biaya 400 triliun dan itu tidak dilakukan dalam waktu 1 tahun. Jadi bayangkan 450 triliun habis dalam 1 tahun hanya untuk makan saja, tidak berbekas apapun kecuali potensi-potensi korupsi. Gitu. Ini bakal membangun UMKM nanti turunannya. UMKM yang mana? Catering. Belum aja udah ribut tuh BUMD atau segala macam. Yang mana nih yang akan melaksanakan proyek ini? Proyek lagi. Sudah berebutan proyek pengadaan. Ya, jadi saya rasa memang program ini bagus, tapi belum waktunya bagi kita. Kita harus membangun dulu ketahanan pangan, ketahanan susu, sarana dan prasarana. Belum lagi membuat stimulasi agar program yang sebesar ini tidak punya atau tidak berpeluang untuk dikorupsi. Nah, ini kan belum ada semuanya. Belum ada soal dananya. Ini dananya mau dari mana? Banyak itu segitu. Dibilang katanya ini akan menggunakan dana bansos, bukan katanya. Enggak, akan menggunakan dana pendidikan, tidak, dana Kementerian Sosial, tidak. Lalu dari mana dananya? Lalu uangnya dari mana? Dana harta karun atau utang lagi? Hanya untuk makan, utang lagi. Pak Prabowo-nya sendiri, menurut gue, perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. Kenapa itu? itu? Lihat aja tuh, media, awas ya, media, hati-hati, saya pantau kamu. Atau yang, itu terserah, kalau nggak setuju sama ide saya baik untuk Indonesia, tapi kalau nggak setuju, ya terserah gitu. Perangainya Pak Prabowo, betul Pak Prabowo gemoy, emang orangnya gemoy, tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Itu yang justru dikipas-kipas, diangkat-angkat biar nutupin mayoritas dari Pak Prabowo, yaitu perangainya yang kita tahu seperti apa. Kenapa nggak cocok? Karena Indonesia adalah negara demokratis, di mana kebebasan berpendapat, dialog, itu adalah nilai-nilai yang diangkat. Indonesia itu terlalu banyak suara, terlalu beragam, terlalu berbeda untuk punya presiden dengan perangai seperti beliau. Pokoknya kalau dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri, dia nggak bisa menguasai negeri ini. Put yourself in check, kuasai diri sendiri dulu aja. Perangainya Pak Prabowo tidak tepat untuk jadi pemimpin negeri ini. Kayak apa coba Indonesia? Kalau perangai presidennya seperti itu. Bagaimana perangainya? Aduh, ya Mas, ada yang bilang kampanye kok bawa anak istri. Itu gimana Pak? Ini mau menyerang Pak Ganjar ya? Mau mendowngrade Pak Ganjar gitu maksudnya? Tidak ada yang salah, bagus malah. Ini menunjukkan adanya harmoni, adanya synergy of support di dalam keluarga. Tidak ada yang salah dengan kampanye sekeluarga selama itu tidak berpotensi adanya konflik of interest yang berpotensi merugikan rakyat, merugikan negara. Bedakan kampanye sekeluarga dengan mahkamah keluarga. Terakhir adalah turut membumikan visi dan misi presiden. Sekali lagi, saya nggak mau punya ibu negara yang dia hanya ngintil. Tahu.
Dia hanya menjadi pelengkap dari presiden. Tuh. Enggak ya, ibu negara, ingat dia punya intelektualitas. Dia adalah seorang perempuan yang pernah belajar studi di Jepang dan studi tentang public policy. Sepak terjangnya udah diketahui di sejumlah wilayah, sejumlah kalangan terkait dengan anti korupsi, ngomongin stunting, perlindungan anak, perlindungan perempuan. Nah, tolong ini penting banget untuk dikeluarkan gitu ya. Sehingga peran dia selain dia juga harus mendampingi suaminya, tapi sebagai seorang ibu negara, dia harus memainkan peran-peran yang krusial untuk bisa membantu menggerakkan simpul-simpul pemberdayaan perempuan di Indonesia. Peran ibu negara penting. Lagi-lagi tidak untuk berkompetisi, tetapi melakukan sebuah reformasi agar organisasi-organisasi para istri, entah itu istri TNI, Polri, kemudian istri pejabat yang lainnya, itu memiliki visi yang membangun ke negara, visi yang bertumpu kepada realitas Indonesia, visi yang akan memperkuatkan demokrasi, visi yang menghargai setiap hak asasi manusia di Indonesia, visi yang dimana dia selalu ada dan hadir untuk orang-orang yang kebanyakan adalah orang-orang yang ingin membutuhkan akses ekonomi dan yang lainnya. Tetapi tentu tak kalah penting dia paham betul tentang visi misi dari presiden dan dia akan berkontribusi untuk mendorong agar upaya menjadikan perempuan Indonesia itu unggul gitu ya. Perempuan Indonesia itu mandiri, perempuan Indonesia itu resilient, peka terhadap persoalan-persoalan yang mengancam keamanan perempuan, serta persoalan-persoalan yang berpotensi mengancam keamanan anak-anak dan kelompok-kelompok marginal yang lainnya. Ya, kalian juga punya angan-angan atau keinginan bagaimana ibu negara seharusnya. Yuk, kasih masukan sebanyak-banyaknya agar beliau bisa mempersiapkan diri dan menata bagaimana menjadi ibu negara. Ibu negara yang kalau diwawancarai nggak bilang biasa aja. Enggak, ibu negara yang punya otak, yang punya pemikiran. Nah, itu yang dibutuhkan oleh Indonesia. Ibu negara yang berani untuk mengatakan kebenaran. Ibu negara yang selalu ada dan mau mendengarkan keluh kesah masyarakat dan mengambil tindakan nyata untuk melakukan perubahan melalui tata bernegara yang benar gitu ya. Jangan nabrak aturan. Yuk, share apa pandanganmu terhadap ibu negara kita ke depan. Terima kasih. Bu Atikoh yang paling pas, yang paling cocok. Capres 03 Mas Ganjar. Izin state ya Bapak, mohon maaf kalau salah. Jadi kalau menurut saya untuk Ibu Atikoh dan Mas Alam ikut berkampanye mendukung paslon nomor 3 yaitu Bapak Ganjar sebagai suami dan sebagai ayah, itu saya kira benar pendapat Bapak, tidak ada yang salah. Apalagi nyun sewu ini, Bu Atikoh sendiri bisa, mampu, bahkan beliau amat sangat luar biasa. Beliau lulusan S2, bahkan S2-nya itu benar-benar S2 luar negeri. Dari beliau ngomong, cara beliau menyampaikan, cara beliau beradab dengan masyarakat ataupun tokoh petinggi yang mana di daerah tersebut mereka datangi. Termasuk ini ya, Mas Alam sebagai putra tunggal Pak Ganjar dan Mbak Atikoh sendiri sebagai Gen Z ataupun anak muda, itu mewakili anak muda banget, bahkan nih ya, tidak menutup kemungkinan itu untuk Mutia, yaitu anak dari Bapak Anies Baswedan. Pastinya si Mutia ini juga secara tidak langsung dia menyampaikan beberapa statement di TV, podcast, ataupun dengan teman-temannya, ataupun dengan teman-teman mahasiswa lainnya, itu juga sangat luar biasa kalau menurut saya. Nah, yang diirikan itu apa? Yang tidak sukakan kubu lain itu apa? Saya kira selama anak istri itu mampu dan bisa, ayo aja, nggak ada larangan kok. Satu, mendukung ayah, suami. Yang kedua, mempererat jika nantinya ketiga paslon ini, jika memang istri-istrinya berkompeten, itu lebih dekat dengan rakyat.
bukan cuma Bu Atikoh aja ya, mungkin istri capres dan cawapres lainnya kalau menurut saya. Dan di sini yang disoroti itu hanya Ibu Atikoh, karena Ibu Atikoh mampu, bisa menurut saya. Dan cara beliau ngomong, Mbak Atikoh sendiri, itu sangat benar-benar mencerminkan kredibilitas seorang ibu negara tanpa teks juga jika berkomunikasi dengan masyarakat, dengan rakyat. Beliau nyon sewu ya, bukan saya ngapik-apik pasangan paslon nomor 3, enggak. Beliau sudah terbiasa dari menjabat menjadi gubernur, bahkan beliau dengan Pak Ganjar sendiri melakukan kunjungan bersama keluar Jawa Tengah ataupun keluar Provinsi Jawa Tengah ataupun yang di dalam kawasan tugas beliau yaitu di Jawa Tengah, dan mereka nggak segan untuk berbaur dengan masyarakat menengah ke bawah, itu nggak segan. Sempat nginep juga di rumah warga, makan bareng di pinggir jalan, lari bareng ataupun kegiatan-kegiatan positif, dan itu saya kira bukan pencitraan karena saya pernah ada di tengah-tengah Pak Ganjar sendiri gitu loh. Waktu itu ada event di Klaten, Jalan Sehat, 1 hari atau 2 hari setelah beliau purna tugas itu. Beliau juga sempat berpamitan dengan warga Klaten, bahwasanya untuk Jawa Tengah diampu dengan Bapak PLT yang sekarang, dan mudah-mudahan untuk kedepannya menjadi pimpinan yang lebih baik. Itu salam dari Pak Ganjar seperti itu. Dan saya kira Bu Atikoh sendiri, saya melihat di beberapa VT, postingan ataupun beberapa kegiatan pribadi Bu Atikoh sendiri, sangat luar biasa dan mungkin menjadi contoh yang baik, yang positif juga untuk istri paslon yang lain, capres maupun cawapres. Tidak harus bersama suami, tidak harus ngintil di belakang suami kalau kampanye. Boleh menyebar sendiri, melakukan kegiatan bakti sosial, melakukan kegiatan kunjungan sendiri. Bahkan anak jika sudah dewasa itu juga berhak, juga ada istilahnya kompetensi juga untuk menyampaikan argumen-argumen mereka kepada generasi milenial, generasi Gen Z-nya. Itu sama seperti Mas Alam dan juga Mbak Mutia, putra Bapak Anies Baswedan. Itu saya kira generasi anak muda yang luar biasa dan didukung. Kalau saya, lebih baik saya dukung karena kegiatan positif juga dengan mereka, dengan anak-anak muda, diskusi, bertukar pikiran, tidak adu jotos, tidak adu kekuatan, tidak adu fisik, itu yang sangat luar biasa. Jadi kita tahu Gen Z itu mau seperti apa dan bagaimana. Kita sebagai masyarakat bisa menilai sisi positifnya itu apa dari yang disampaikan oleh putra-putri calon ataupun paslon 1, 2, 3 nantinya jika memang ingin menyampaikan argumennya. Itu aja. Ya, dari ketiga paslon itu saya merasa yang komplit itu sebenarnya dari Pak Ganjar. Anaknya seperti itu, istrinya juga seperti itu. Pak Anies juga komplit juga. Cuma istrinya ini kurang begitu bersuara begitu kan. Mungkin belum begitu ya. Saya kurang tahu, tapi kalau dilihat di berbagai media yang banyak bersuara juga Ibu Atikoh ini yang luar biasa, komunikasinya juga bagus. Cara penyampaiannya juga bagus dan bisa menjabarkan sesuatu yang dalam pikirannya itu bisa dijabarkan dengan baik dan juga bisa menarasikan semuanya dengan sangat baik Ibu Atikoh. Jadi nggak ada salahnya teman-teman ikut kampanye karena mereka itu satu kesatuan. Pak Ganjar anaknya, istrinya satu kesatuan. Mereka bisa bersama-sama membangun bangsa ini, saling membantu dalam keluarga yang bapaknya presiden, nantinya bisa bertukar pikiran, bisa membagi tugas kemana-kemana. Saya kira Bu Atikoh adalah orang yang paling siap hari ini untuk menjadi ibu negara. Mengenai susu teman-teman, susu dari mana susu? Apakah Pak Prabowo mau membeli sapi? Karena ada wacana Pak Prabowo membeli sapi dari India 1.000 atau 1.500, 1 juta atau 1,5 juta sapi perah ya. Atau mereka akan membudidayakan sendiri, mendirikan sebuah perusahaan, atau mereka bekerja sama dengan petani-petani lokal, nggak tahu juga. Tetapi saya kira itu membutuhkan waktu juga teman-teman, waktu dan juga itu nggak bisa instan. Bayangkan hanya untuk makan siang gratis dari susu itu menghabiskan setahun 400 sampai 450 triliun. Gila kan? Berarti 1 hari itu menghabiskan bisa 1,5 triliun kurang lebih hanya untuk makan siang dan susu gratis. Bayangkan Pak Ganjar menggunakan 500 triliun untuk 21 program
Dan kubu 02, paslon 02, 450 triliun hanya untuk satu program. Gimana tuh? Keren nggak? Satu program doang. Sedangkan kita lihat IKN juga biayanya berapa ratus triliun itu. Waktunya juga butuhkan investor segala macam. Ya. Apakah itu bisa? Bisa juga sebenarnya, tapi yang harus realistis juga kan. Harus sesuai logika juga. Ya. Kalau ini bisa untuk memberdayakan masyarakat, oke, nggak masalah. Nggak masalah. Itu pun kalau jadi gitu kan. Karena di situ nanti pasti ada catering dan juga pasti perusahaan-perusahaan, pasti ada masalahnya di situ nanti akan ada perusahaan-perusahaan tender ya dari catering itu, dan ini jujur saja ini rawan untuk korupsi sebenarnya. Uang tersebut 400 sampai 450 triliun untuk makan siang dan susu gratis. Menurut saya lebih baik itu internet gratis sih, lebih, karena dengan internet gratis mereka akan lebih bebas untuk melakukan karena apa ya, segala sesuatunya hari ini menggunakan media sosial, jual beli, perdagangan itu menggunakan media sosial. Dengan internet gratis mereka akan bisa lebih mengembangkan potensi dirinya menggunakan internet untuk berjualan dan segala macam, sehingga membuat mereka cerdas. Oke? Jangan lupa coblos 14 Februari 2024. Jangan pernah golput teman-teman, karena satu pilihan itu berguna dan berarti untuk kemajuan bangsa ini ke depan. Mohon maaf atas segala salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.